Perkenalkan, saya dari kelompok 5 yang terdiri dari Nurul Anwar yang pertama, yang kedua Charles Murib, yang ketiga Yoyo Widianto, yang keempat Nixon Delenggan, yang kelima Muhammad Agung Nugroho. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi, yaitu manajemen penyimpanan sekunder. Untuk struktur manajemen penyimpanan sekunder, kita bisa lihat gambar di samping. Data yang disimpan dalam memori utama, yaitu RAM, bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan penyimpanan sekunder yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data sebagai backup dari memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, flash disk, CD, dan lain sebagainya. Untuk contoh gambar, di sini kami hanya memberikan dua contoh, yaitu disket dan hard disk. Kita bisa lihat gambar di samping. Next, untuk materi selanjutnya yaitu penyimpanan sekunder. Apa itu penyimpanan sekunder? Penyimpanan sekunder adalah sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama. Sebuah komputer dalam hierarki memori, tidak seperti memori utama. Komputer penyimpanan sekunder tidak memiliki hubungan langsung dengan prosesor melalui bus sehingga melewati M atau K. Baik, selamat siang untuk kita semua. Pertama saya akan perkenalkan, nama saya Charles Murib. Asal kampus saya Universitas Widya Agama Malang. Prodi Teknik Informatika. Sini jelaskan sarana komputer disebut langsung satu penyimpanan program yang belum dieksekusi oleh prosesor. Program tersebut dibaca dari disk lalu diletakkan di memori utama komputer. Untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor menjadi proses. 2. Memori virtual adalah mekanisme sistem organik untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat memori virtual sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama. Sarana penyimpanan sekunder memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. 1. Non-volatil atau tahan lama. Walaupun komputer dimatikan, data-data yang disimpan di sarana penyimpanan sekunder tidak hilang. Data disimpan dalam piringan-piringan magnetik. 2. Tidak hubungan langsung dengan bus CPU. Dalam struktur organisasi komputer modern, sarana penyimpanan sekunder hubungan dengan Nobrid K yang menghubungkan sarana penyimpanan sekunder pada M atau K dengan bus CPU. Tempat Nobrid G pada Madrehat. Harganya murah perbandingan harga yang dibayar oleh pengguna per style data jauh lebih murah dibandingkan dengan harga memori utama. Motherboard. Data dari motherboard dibaca oleh drive controller PCB pada hard disk dan menjadi perintah-perintah tertentu yang akan menggerakkan head arm. Begitulah head atau jarum optik kemudian bergerak di atas cakram, menyimpan data yang berkecepatan tinggi dan menuliskan data yang Anda simpan ke dalam track. Berikut adalah gambar dari motherboard. Setiap track biasanya mampu menampung data 100.000 byte atau lebih. Agar lebih efisien dan
bisa menyimpan file berukuran kecil, track dibagi menjadi beberapa sektor yang dapat menyimpan data sebesar 512 byte. Kebanyakan hard disk modem memiliki dua atau 3 cakram dengan satu head pada setiapnya. Pada model lama, head akan menekan cakram saat menulis data dan kemudian mengambang saat nonaktif. Desain ini disebut CSS atau kontak start-stop. Bila head menekan cakram secara terus-menerus, maka bisa terjadi kerusakan hard disk yang disebut hard cache. Jika terjadi berulang kali, cakram dapat tergores dan mengakibatkan hilangnya data atau bad sector. Pada hard disk modem, potensi kejadian seperti itu lebih kecil karena mekanismenya berganti menjadi load atau unload. Mekanisme baru ini mencegah kontak langsung antara head dengan cakram, baik saat PC dalam keadaan menyala atau mati. Walau demikian, hard disk tetaplah merupakan komponen PC yang rawan rusak, sehingga sebaiknya dijalankan secara normal. Kerusakan hard disk paling sering adalah akibat crash program, tegangan listrik yang tak stabil, goncangan, atau terjatuh. Hard disk merupakan piranti penyimpanan sekunder di mana data disimpan sebagai pulsa magnetik pada piringan metal yang berputar yang terintegrasi. Data disimpan dalam lingkaran konsentris yang disebut track. Tiap track dibagi dalam beberapa segmen yang dikenal sebagai sektor. Untuk melakukan operasi baca tulis data dari dan ke piringan, hard disk menggunakan head untuk melakukannya yang berada di setiap piringan. Head inilah yang selanjutnya bergerak mencari sektor-sektor tertentu untuk dilakukan operasi terhadapnya. Waktu yang diperlukan untuk mencari sektor disebut seek time. Setelah menemukan sektor yang diinginkan, maka head akan berputar untuk mencari track. Waktu yang diperlukan untuk mencari track ini dinamakan latensi. Dalam tingkatan yang paling sederhana, hard disk tidak berada dengan kaset pada, tapi keduanya sama-sama menggunakan teknik perekaman secara magnetik dan memanfaatkan keunggulan media perekaman, di mana data yang tersimpan di dalamnya dapat dirubah atau dihapus sewaktu-waktu. Hard disk memiliki sebuah cakram keras, atau biasa disebut hard platter, yang mengandung media magnetik sebagai kebalikan dari lembaran film plastik pada floppy disk dan tape. Hard disk merupakan media penyimpanan yang didesain untuk dapat digunakan menyimpan data dalam kapasitas yang besar. Hal ini dilatar belakangi adanya program aplikasi yang tidak memungkinkan berada dalam satu disket dan juga membutuhkan media penyimpanan berkas yang besar, misalnya database suatu instansi. Tidak hanya itu, hard disk diharapkan juga diimbangi dari kecepatan aksesnya. Kecepatan hard disk bila dibandingkan dengan disket biasa sangat jauh. Hal ini dikarenakan hard disk mempunyai mekanisme yang berbeda dan teknologi